wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windari, NPM saya 181063107124. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan tradisional dari Jawa Barat, yaitu congklak. Dan saya juga akan menjelaskan tentang filosofis, terus cara bermain, serta nilai-nilai yang terkandung dalam permainan congklak. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan congklak. Pada awalnya, penyebaran permainan ini dimulai dari masa perdagangan Asia dengan Arab. Pada tahun 1640 melalui perdagangan budak Afrika. Nah, menurut Murray, seorang arkeologi, kekaisaran kuno dimulai pada tahun 15 sampai 40 sebelum Masehi. Nah, permainan congklak ini dinyatakan permainan tertua. Pertama kali yang memainkan permainan congklak ini yaitu keluarga bangsawan, menggunakan papan yang dilubangi serta diukir. Kemudian rakyat ini menggunakan permainan ini dengan melubang-lubangi tanah. Nah, biji yang digunakan itu yaitu biji tumbuh-tumbuhan seperti biji sawo serta biji kelengkeng. Nah, di Jawa Barat permainan congklak tersebut disebut dengan permainan congklak. Sedangkan di Jawa Tengah disebut dengan permainan dakon. Sedangkan di Sumatera itu disebut dengan permainan congkak. Nah, pada tahun 1983 sebuah bidik congklak itu ditemukan di situ Pananjungan, Banten. Ini saya akan menjelaskan tentang cara bermainnya. Yang pertama itu kita membutuhkan 2 orang, kemudian berhadapan. Nah, di sini kan congklak itu ada 16 lubang. Yang 7 itu lubang kecil dan yang 2 itu lubang besar. Nah, 14 lubang kecil itu yang 7 punya kita, yang 7 punya lawan. Kemudian setelah itu lubang-lubang kecil kita isi dengan 7 biji lubang setiap lubangnya ya. Nah, kemudian setelah lubang-lubang itu terisi, maka kita switch siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau yang menang akan jalan duluan dan yang kalah jalan kedua. Kemudian setelah itu yang menang itu terserah dia mau milih lubang yang mana. Yang penting di bagian lubang pemiliknya gitu kan. Terus diambil bijinya, terus diletakkan setiap lubang itu satu biji. Nah, dan selanjutnya ketika biji yang kita ambil terus kita letakkan ke lubang terakhir, biji terakhir kita diletakkan di lubang yang terakhir dan itu ada biji lain, maka kita ambil terus kita memutar seperti jarum jam lagi, seperti jalan awal. Nah, ketika biji terakhir kita jatuh ke lubang yang tidak ada bijinya, maka kita dinyatakan mati. Nah, kemudian selanjutnya seperti itu. Nah, ketika lubang-lubang kecil itu sudah habis bijinya, maka dinyatakan permainan sudah berakhir. Nah, di lubang besar itu terdapat biji-biji yang menentukan kita menang atau kalah. Nah, jika kita hitung biji itu, jika yang mendapatkan biji paling banyak, maka dia akan dinyatakan menang. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, bleber kena jangkana, angin tayat karingan, suku marah luas, ngejauh pemantik menulu, dapat kegabari karena tarik mulu. Sahakan bisa musuhkan matandangna, gendang jingkar kentang, ayo bandingan mana.
Resepna hiji rukun sakabehna hirup sauyunan para pahiri-piri sulitik panyaha kuring geus bela pati manuk gagalingan bungsu lokasi pria bersatunya bangsa di negara Indonesia. Lesat ngepung luhur jauh di awan-awan beber kena jangkangna pangantayat karinggan sukunya luas kecil pamatuk mulu dapat tega bari hiberna tarik dulu sakit besar musuh karena tandangna gendang jeng tertentang payah banding mana dipikir dipikir serap besar sama kayak karang kasih beber wawanan. Berlambang sakti Indonesia Jaya. Resepna hiji rukun sakabehna hirup sauyunan para pahiri-piri silitik panyaha kuring geus bela pati. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofis yang terdapat dalam permainan congklak. Yang pertama itu, ketika kita mengumpulkan biji ke dalam lubang yang besar, maka itu maknanya biji itu sebagai padi atau gandum, kemudian kita kumpulkan di dalam lubung untuk persediaan makanan ke depannya. Nah, yang kedua itu 7 biji. Nah, 7 biji itu diambil dari seminggu 7 hari, yaitu setiap orang memiliki waktu seminggu yang sama. Kemudian ketika kita mengambil lalu mengambil biji, lalu kemudian kita masuki ke lubang-lubang berikutnya, maka itu bermakna ketika hidup maka kita harus memberi dan menerima. Dan kemudian ada ketika kita meraup biji, lalu setiap lubangnya kita masuki biji satu dan satu, itu bermakna bahwa hidup itu harus jujur walaupun sedikit. Jadi saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat pada permainan congklak. Yang pertama itu ada nilai kesenangan. Pas di dalam kalau kita bermain, pasti di dalam hati kita ada rasa kesenangan atau menghilangkan penat-penat yang ada. Kemudian yang kedua itu ada nilai kebebasan. Nah, nilai kebebasan ini ketika kita bermain kita bebas untuk berpikir. Yang ketiga itu ada nilai pertemanan, di mana ketika kita bermain maka ada komunikasi atau interaksi untuk menambah kedekatan kita dan keakraban kita kepada teman kita. Kemudian yang keempat itu ada nilai kepatuhan. Nah, ketika permainan itu dibuat melalui peraturan-peraturan, maka kita pasti akan mematuhi peraturan tersebut kan. Kemudian yang kelima itu ada nilai kecakapan berhitung. Ketika kita mengambil biji, terus kita melakukan memasukkan ke lubang-lubang, maka kita akan tahu kita akan mati di lubang yang mana. Itu pasti dihitung dulu kan. Kemudian itu ada kecakapan berpikir. Kita akan berpikir bagaimana
permainan itu tidak mudah kita dikalahkan. Nah, kemudian ada nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran tadi sudah dijelaskan di filosofis. Ketika kita mengambil terus menaruh ke lubang-lubang tersebut, maka kita akan jujur di situ. Kemudian ada nilai melatih kesabaran. Nah, ketika kita salah atau kita kalah, maka kita harus belajar sabar untuk menerima.